Halo teman-teman, balik lagi di channel CTN Official. Kali ini kita akan bahas tutorial bermain GNG dan penjelasan banyak kelas-kelasnya dan masterinya. Oke, di sini siapa nih yang belum main GNG? Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama ada ini teman-teman, kelas. Kelas itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada warrior, ranger, sage, wizard, rogu, black doctor. Yang biasa gue pakai sini rogu. Nah, setiap karakter itu ada namanya mastery. Mastery dan talent. Lalu ada skillnya juga ada 3. Yang 2 itu seperti ya kalau misalkan dilihat dari Mobile Legends, skill 1-2 lah. Nah, yang skill ketiga itu skill ulti. Nah, kita bahas dari yang ini, mastery dulu. Mastery itu ini ada 3 nih, assassinate, agile, harass. Nah, tiap dari 3 ini beda-beda pasifnya. Yang pertama nih assassinate. Nih kalau misalkan dexterity-nya udah sampai 18, ini dapat 4 energi dari serangan belati ketiga. Sedangkan yang dexterity cooldown setelah di reset saat kemudian yang kedua cooldown still di reset saat membunuh pemain musuh. Yang ketiga, setelah menjadi terlihat dari mode stealth, meningkatkan serangan jarak dekat berikutnya. Nah, ini tuh kalian harus terpenuhi ini dexterity-nya sama strength. Kalau misalkan kalian mau ambil pasif yang atas nih, dexterity-nya harus 18. Yang kedua ini harus 33. Yang ketiga ini strength harus 20. Nah, kalian pilih salah satu yang menurut kalian bagus buat ini rogu. Kalau gue biasanya pakai yang harass nih, menyerang musuh dengan skill jarak jauh mendapatkan 1 energi. Lalu yang kedua, menimbulkan damage ekstra pada musuh dengan efek status negatif. Jadi nanti ini kayak ada poisonnya. Sedangkan yang pertama itu menyerang musuh dengan skill jarak jauh itu seperti kayak skill yang triple dagger. Jadi dikombo sama triple dagger lumayan bagus. Kalau misalkan mau dimaksimalin ke strength, menimbulkan damage pada musuh, meningkatkan movement speed, bisa buat hit and run. Nah, lalu skill ada 5. Yang pertama stealth itu kayak ngilang sekitar 8 detik, tapi kalau misalkan ada energinya penuh itu nanti 16 detik. Oh ya, ini rogu itu ada energinya. Kalau misalkan kalian ngehit 4 kali, 1 kali itu dapat 1 energi. Jadi hit 4 kali baru nanti skill-skillnya bisa ditingkatkan. Kayak ini biaya semua energi, maksudnya jadi lebih lama lah. Lalu ada quick roll itu berguling dalam jarak pendek, maksudnya kayak ibarat kayak bling kanan atau kiri, serah kalian, nanti kalian itu sendiri, arahin sendiri. Yang kedua ada move kick, melakukan tendangan cepat yang menghubungkan musuh selama 2 detik, membungkam. Jadi kalau misalkan kalian ke monster elite gitu atau monster biasa itu, kalau misalkan kalian move kick itu nanti musuhnya nanti ini kena stun. Tapi kalau misalkan ke orang itu musuhnya kayak diem, nggak bisa nge-skill lah, tapi masih bisa nge-hit kalau nggak salah. Lalu yang ketiga triple dagger itu ngelemparin dagger ada 3. Jadi kalau misalkan digabung sama yang harass itu yang dexterity pertama, jadi triple dagger, dia lempar dagger 3 kali, nanti dapat langsung 3 energi. Tinggal kalian 1 kali lagi nanti kalian pakai skill yang 3 ulti. Yang ketiga ini pickpocket, acak mencopet item target. Jadi nanti ngambil punya orang, kayak misalkan kalian pakai steal terus ke musuh, biar nggak, kalau misalkan steal kan nggak kelihatan itunya juga kalian nggak kelihatan di dekat musuh juga, maksudnya yang jejak gitu, kalian nggak kelihatan. Kalau misalkan ada musuh dekat kan biasanya ya kayak jejaknya kan gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai steal itu nggak kelihatan. Nah, lalu yang ketiga ini ada Saver, ini ulti ya, Blade Dancer sama Venomous. Yang Saver itu kayak kalian nusuk pakai dua
belati, nanti kalau misalkan full energi nanti akan ada tambahan serangan. Sedangkan kalau misalkan Blade Dancer itu melakukan 6 serangan cepat, menimbulkan physical damage dan menghindari damage selama serangan. Jadi itu kalau Blade Dancer sama sebenarnya kayak Shiver, kalau misalkan pas Shiver ada energinya tuh, jadi kayak imun juga, bagus juga kalau misalkan dipakai. Kalau misalkan kalian lagi ngehit terus musuh mau ngehit, kalian pakai Blade Dancer, nanti imun selama berapa detik lah. Kalau misalkan full juga nambah full energi, nambah banyak serangan. Lalu yang Venomous ini skill pasifnya nimbulin racun saat menimbulkan damage. Jadi kalau misalkan kalian ngehit ada racunnya. Terus kalau misalkan gitu juga, kalau misalkan kalian pakai ulti nanti kena racun juga musuhnya. Kalau misalkan kalian pas banyak energi, maksudnya energinya full, nanti kalian ulti pakai Venomous, nanti seperti racunnya kayak meledak gitu dan dapat damage kurang lebih 30-40 lah. Nah, untuk Rogu itu biasanya gue pakai yang talent itu ada yang namanya Instinct, Vengeance, Double Jump, Brotherhood. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan punya saya itu gue itu pakainya yang meningkatkan action speed sekitar 50%. Jadi kalau misalkan buka pintu action speed ya, jadi kalau misalkan buka pintu, buka chest dan yang lain-lain, kalau double jump itu bisa 2 kali lompat, itu juga lumayan. Lalu Vengeance, nah kalau Vengeance itu setelah menggunakan energi penuh, pakai energi yang full itu nanti kalian akan nambah damage. Ini juga bagus kalau misalkan digabung sama Vengeance tuh. Kalau Brotherhood semua kawan plus 1 semua atribut, nanti atributnya teman-teman itu nambah 1. Kayak misalkan Rogu itu butuh dexterity-nya 30, nanti kalau kalian pakai ini nanti kawan kalian yang dexterity-nya 30 nanti plus 1, kurang lebih seperti itu. Dan di situ ada masih banyak seperti kayak warrior ini ada rank force sama seperti Rogu, nanti kalian baca sendiri. Sedangkan kalau di kelas lain ada ininya, butuhnya strength 18 gitu, strength. Kalau ini constitution tuh. Dan juga ini nanti ada skill-skillnya lagi juga sama, kalian itu baca sendiri lah nantilah, kurang lebih sama. Kalau misalkan kalian mau pakai ini warrior, kurang lebih bagusnya nih pakai ini. Yang ini kurang tahu sih kalau yang ini. Kalau misalkan ini bisa pakai ini stun yang base ini, menunjukkan skill damage dan menunjukkan efek stun. Setelah stun kalian tambah sama ini nih yang dead blow juga nge-stun, tapi ada delay-nya kayak nge-charge dulu 1,5 detik. Kalau sek gue belum main, tapi kalau misalkan wizard itu bagusnya di talent saya gue makanya ini nih, mengurangi magic resistance. Sebenarnya ini bagus juga kalau misalkan pakai yang ini nih. Jadi nanti semua damage dengan mantra yang berbeda itu bakalan nambah sakit. Ini menimbulkan peningkatan magic damage ke musuh yang jarak jauh. Lalu untuk skillnya itu ada fireball lumayan. Ini ada 3 fireball dan bisa digunain. Itu bisa bikin kalau misalkan ditembaknya pas banget sama musuh, bisa bikin kayak knockback gitu. Lalu ada ice block itu kalau misalkan kalian pakai ice block, nanti kalian jadi es dan kalian nggak bisa dihit. Kalian akan nambah darah. Kalau darahnya kurang lebih nggak tahu. Sedangkan menimbulkan lightning yang thunderstrike itu kalian kayak nembak kayak petir dari atas gitu, kayak ibarat kena petir jazz ke bawah gitu doang. Kalau firewall itu nanti kalian bikin ya dinding api gitu, nanti kalian carain sendiri. Sedangkan ice arrow itu nanti ada 4 tembakan es, nanti kalian ngerapal dulu, agak lumayan lama sih. Lalu ada blink itu bisa teleportasi ke depan, nanti kalau misalkan dipencet lagi kalian bisa balik lagi. Bagusnya itu fireball sama blink, kalau enggak fireball sama yang ice block. Sedangkan di ulti ada fire beam, ice pillar, thunder, havoc. Kalau fire beam itu nanti kalian nembakin seperti api tapi beruntun gitu, terus-terusan apinya kayak mancar terus gitu. Itu nanti damage-nya kalau misalkan kena terus itu lumayan sakit, tapi kurang lebih kalau misalkan cuma kena hitan doang kayak dapat 5 damage gitu doang. Sedangkan ice pillar itu kalian nanti
kayak manggil esnya kalian arahin di mana nanti ada es muncul. Nah di sekeliling esnya itu ada nimbulin damage. Nah itu nanti kalau misalkan kalian digabung sama mastery yang ini buat es pilar itu, yang kalau misalkan kena es di situ sampai 4 kali atau 6 kali itu nanti musuhnya kena stun juga ada. Nanti kalian di ituin sendiri, pilih sendiri kalian lebih enak main mana atau mana gitu. Thunder Havoc, setelah bersiap berubah menjadi guntur dan terus berikan lightning damage. Nah kalau misalkan Thunder Havoc itu kayak kalian nanti dikelilingi petir, nanti ada area damage-nya di di hero kalian tuh ada area damage-nya ngelingkar gitu. Nanti kalau misalkan teman musuh ada di deket itu, nanti musuh kena petir. Tuh. Kalau Black Doctor sebenarnya kayaknya Black Doctor cuma ini doang nih, Raven Scott itu nanti ngasih burung, nanti burungnya nanti bikin musuhnya kelihatan terus. Misalkan ada musuh lagi war nih, kalian taruh Raven Scott ke musuh, nanti musuhnya walaupun lari masih kelihatan di map. Sedangkan Air Medic itu nanti kalian ngeluarin gagak yang muter di kalian atau di teman kalian yang kalian bisa arahin, dan itu ngulahin HP. Kalau Plague Flash itu ngeluarin botol racun. Nanti ini juga lumayan bagus, bisa lempar racun mulu. Lalu ada yang ini Iron Feather Fury, burung gagak menyebarkan bulunya yang menimbulkan damage. Ini sebenarnya sama kayak yang Wizard itu tadi, yang Thunder Strike, cuma itu bentuknya kayak burung gagak dan ada lingkaran di tubuh kita gitu, maksudnya di dekat tubuh kita ada lingkaran gitu, nanti ngeluarin damage. Itu kalian harus deket sama musuh biar musuh kena damage juga. Kalau talent ini cuma ada 2 doang nih. Nih musuh yang dirasuki gagak menerima pemulihan 20% lebih sedikit. Jadi yang kena hit sama gagaknya kayak misalkan yang tadi pakai Raven Scott nanti dapat pemulihannya lebih sedikit. Lalu musuh mana? Kawan di sekitar Black Doctor memiliki HP sharing berjalan waktu, bisa memulihin HP sendiri gitu. Sedangkan untuk Ranger kalau ininya menurut gue sih pakai engineer aja, karena bisa naruh tower dan perangkap dapat menyimpan 2 buah. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai busur ini yang plus 3 weapon damage juga lumayan juga. Nah lalu untuk talent nah ini juga bagus nih, menyerang musuh jarak dekat mengurangi movement speed mereka, kayak yang slow itu juga bagus. Lalu ini Hunter Space, saat menarik busur penalty movement speed 30%, minus 30%. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini nih Archer, jadi kalau misalkan kalian narik busur kan kalian harus kayak fokus gitu, jadi itu nanti jalannya jadi lambat gitu. Nah kalau misalkan pakai ini kayak lumayan bisa jalan lah. Lalu yang ini menimbulkan skill damage saat menggunakan tombak. Ini kalau misalkan pakai Ranger ini kalian bisa pakai 2 tombak sama panahan. Nah ini bagusnya ini, tapi kurang tahu sih, belum pakai Ranger juga. Nah untuk yang ini ration ini nanti kalian makan kayak kue, nanti itu mulihin HP. Nah mulihin HP-nya tuh lumayan juga sih. Terus juga ada stacknya, kayak bisa di stack 2 kali. Nah hunting trap itu nih kalian masang jebakan trap bir gitu, nanti kalau misalkan musuh kena nanti kayak kena stun juga. Kalau arrow tower kalian naruh tower gitu, nanti ada kayak semacam crossbow gitulah, nanti nembak musuh. Sedangkan backstep itu bergerak mundur dan menalkan musuh. Misal kalian pakai archer nih lagi nembak, ternyata musuh pakai rogu maju ke depan kalian. Dan nanti kalian pakai backstep, nanti kayak rogunya di tendang gitulah, dapat ke knockback gitu, nanti kalian langsung ngehit kayak yang hit otomatis. Nah kalau misalkan ini Storm Trigger, meningkatkan turret dan leg crossbow serta memperoleh amunisi tak terbatas. Itu kayak kalian tinggal pencet basic attack aja. Nanti kalau misalkan kalian pakai Storm Trigger itu ada di basic attack intinya yang buat ngehit musuh itu depan kita, itu kayak lingkaran gitu, itu buat twin musuh. Kalau misalkan kita mau ngarahin ke musuh kan bentuknya titik kecil tuh warna putih. Kalau misalkan pakai yang Storm Trigger itu nanti jadi bundar gitu besar. Nanti itu kalian tinggal pencet aja attack, nanti bakalan keluar arrow warna biru, nanti itu ngejar musuh. Tapi kalau misalkan kena wall juga bisa ditangkis sama wall.
Kalau multi shot itu oh ini bukan, enggak, yang ini Storm Tiger itu cuma nembak doang, nembak aja. Jadi nembak itu kalian ngecharge nembak terus damage-nya sakit. Kurang lebih waktu itu pas waktu beta test tuh sekitar 100-an kalau nggak salah. Kalau multi shot baru yang tadi yang nembak panah gitu, tinggal cus tinggal pencet attack aja, nanti nambah nembakin panah per basic attack 3 panah plus, kan nanti bakal kena musuh, kayak ngejar gitulah. Tapi bisa kalau misalkan musuhnya lari atau ketutupan tembok juga bisa nggak kena tembok, kayak kedot gitu. Jangan kalau Comet Arrow ini juga sama, kalian nanti narik panah, nanti kalau misalkan kena musuh itu dapat damage tinggi sama itunya ke immobilize, kayak kena stun tapi ikutnya immobilize tuh kayak kena akar pohon gitulah, kayak apa ya, kayak intinya kena akar pohon, nggak bisa gerak lah musuhnya lah sedikit sebentar. Nah lanjut, kalau gudang kalian udah tahu ya. Kalau gudang nih di sini ada yang namanya yang masternya tuh Dexterity 30/33 dan Strength 9/20. Kalau gue pakai yang nih Rogu. Misal nih atribut nih Shadow Letter Chest, ini ada Dexterity plus 3 nih, yang Dexterity 3. Nah nanti masuk ke sini. Ada juga yang pasifnya ini, kalau misalkan red yang warna hijau itu nggak ada pasifnya. Red warna yang kuning ini biru ini ada red, pasifnya biasanya 1. Lalu yang ungu ini biasanya ada 2. Yang sini biasanya ada 2, sedangkan yang ini kuning ini ada 3 biasanya gitu. Nanti ini nambah kalau misalkan ini cuma buat saran aja ya. Kalau misalkan mau buat nyari peti yang bagus, ini pakai yang ininya luck aja, nanti gue jelasin luck buat apa deh gitu. Nanti tinggal ditambah ini plus 3 Dexterity plus 3. Nah, ini cuma naruh doang nih buat itu. Ini plus 2 plus 3 plus 3 gitu. Kalau ada pedagang kalian tahu lah, tinggal beli aja. Kalau gue saranin beli ini nih, nanti ada yang namanya ini nih, dapat kayak blueprint. Sama ini kalian butuh nih 2. Lalu ada trade kalian juga tahu tuh, jual sama beli. Tinggal jual apa yang kalian mau jual, terus beli apa yang kalian mau beli. Lalu pasif per atribut kayak durasi debuff. Nah kita dari yang mana, ini aja deh, max health kan kalian tahu aja, nambah misal persenan, dapatnya persenan plus 1% max health, tambah 1% max health. Movement speed juga sama, action speed tuh kayak buka peti, nanti action speed lebih banyak, biasanya plus 1% atau 2%. Cooldown skill, yang skill tadi buat biar cooldownnya lebih lama, lebih cepat. Lalu ada luck. Nah luck itu buat kalian chance dapat peti yang lebih bagus, maksudnya bukan dalam peti lebih bagus. Misal kalian pakai lucknya itu kayak tadi banyak tuh, kalian ada kesempatan buat dapat item gini yang warna ungu, emas sama merah, itu kemungkinannya gede. Makanya kalau misalkan emang cuma mau nyari chest aja, pakai luck aja yang banyak. Nah ada armor rating itu nambahin armor kalian. Kalau armor rating doang biasanya plus 20 armor rating gitu. Kalau misalkan ada armor kan ada ini juga nih, armor mana nih, armor rating 12. Ini kalau misalkan ada plus 20 armor rating berarti 32, nanti masuk di itu hero. Lalu ada lagi magic resistance itu kekebalan buat magic, kayak pengurangan damage lah gitu. Reduksi headshot damage ya, kalian tau lah kalau headshot kan kena kepala, kalau reduksi headshot damage nanti lebih berkurang, lebih bisa nahan. Kayak misalkan biasanya kena kepala 17 kritikal, nanti kalian pakai yang reduksi headshot damage bisa jadi 16 atau 15. Reduksi physical damage ya, nanti pengurangan damage physical musuh kalau musuh itu hit, contohnya kayak Rogu gitu, itu kan ikutnya physical juga. Nah ada yang
reduksi physical damage sama yang reduksi physical yang persen. Itu yang persen sama aja sebenarnya. Reduksi physical damage reduksinya 20, nanti kalian nambah 20. Sedangkan kalau reduksi physical yang persen plus 1% reduksi physical damage, misalnya reduksi physical damage kalian itu ada 20, 1%-nya dari 20, misal 2, nanti tinggal 20 tambah 2 gitu. Sama aja nih, reduksi physical damage, reduksi magic damage juga buat magic damage, pengurangan magic damage. Lalu pemulihan diterima itu buat kalian nge-heal. Misal pemulihan diterima nambah 1%, kalian kalau nge-heal lebih banyak dapatnya. Lalu atribut ofensif, physical weapon damage itu lebih ke weaponnya. Misal kalian sekali hit dapat 20, ditambah physical weapon damage nanti plus 2, nanti dapat 22. Bonus physical damage juga sama ikutnya sama kayak physical damage, tapi kalau bonus physical damage lebih ke bonus kayaknya. Sebenarnya sama aja. Kalau armor penetration itu buat kenain ke itu lebih ngena banget. Kalau misalkan kalian nih pakai armor nih, nyawa kalian 100, kalian pakai armor 20. Nah kalau misalkan pakai armor penetration bisa aja armornya itu diabaikan, misal bisa kenanya setengahnya. Armor 20, hit kalian 30, bisa aja yang masuk 20, kayak armornya berkurang gitu, kena penet gitu loh. Kalian tahu penet lah, armor penetration ini bentuk persen, itu yang tadi bentuk bukan persen, udah ada itunya. Magic weapon damage, nambah magic damage, kayak misalkan wizard itu. Kalau magic weapon damage itu lebih ke ininya, apa namanya, kalau kalian nyerang pakai basic attack aja. Sedangkan kayak bonus magic damage atau bonus physical damage itu kalau kalian pakai skill kalau nggak salah. Bonus pemulihan ya sama, nambah buat biar dapat banyak heal. Terus bonus pemulihan 6% juga sama. Magic penetration juga sama kayak misalkan tadi yang physical penetration, cuma bedanya ini magic. Kalau true physical damage itu ibarat kayak kalian kena kepala gitu, kayak kena apa namanya, critical juga. Terus ini true physical kurang lebih kayaknya agak ngabain armor juga, armor musuh gitu. Physical damage tambahan itu nanti nambah physical damage sama magic damage tambahan, kurang lebih ya begitulah. Nah sebelum kalian main itu nanti kalian pencet di tengahnya ada api unggun nih, kalian pencet aja, nanti kalian dapat buff ini, reduksi damage sedikit. Kalian dapat reduksi damage sedikit, ini kayaknya bisa semua, ada magic sama physical. Nah itu kalau udah sistem crafting, kalian harus ngumpulin materialnya, nanti kalian bisa crafting. Misal kalian mau crafting dual dagger, kalian butuh ini mithril ore, ini mithril ore fragment, sama ini ada juga senjata legendaris. Nah sama tuh yang dibutuhin tuh ini scarlet ore, bisa didapat di abyssal dungeon kalau di dungeon biasa kayaknya bisa ada sih yang di mining itu. Terus ada yang namanya ini blueprint ini didapat dari kalau misalkan di dungeon, kalau nggak kalian beli di pedagang. Ini yang ini nih, nanti kan acak tuh, contohnya gue udah beli terus gue dapat ini nih. Nah ini war spare blueprint, tinggal di crafting aja. Nanti butuhnya apa, mana spear, nih butuh hot stick sama scarlet ore, nanti tinggal ini. Kalau senjata legendary sudah pasti warna kuning, kalau ini yang senjata biasa nanti acak dapatnya hijau atau biru atau ungu. Ini juga sama nih, ada superior necklace, sama aja kayak senjata legendaris tadi kan. Ini tuh apa namanya, atribut aksesoris ya, necklace kan kalung, ini superior ring, ini cincin gitu guys. Nah sedangkan kalau misalkan solo, kalau misalkan kalian main solo atau normal nih, bedanya solo atau squad itu apa sih? Kalau solo itu biasanya dapat petinya lebih kecil. Maksudnya lebih kecil apa? Kalau misalkan kalian main squad, biasa kalian dapatnya tuh warna emas, peti emas tuh, yang warna emas. Ternyata pas kalian main solo bisa aja jadi peti warna silver. Atau kalau misalkan kalian misal main squad itu kalian dapat peti silver, bisa aja pas kalian main solo itu jadi peti warna apa, yang peti biasa lah itulah. Nah kalau juga yang di normal itu kalian cuma bisa dapat ini kayak
warna hijau sama warna biru. Kemungkinan dapat yang warna ungu tuh kecil banget, kecuali kalian ngebunuh orang terus orangnya bawa itulah. Sedangkan kalau misalkan di rank itu kalian bisa ini dapat yang warna ungu, merah, sama kuning. Itu juga ada limit ratingnya 400 sampai 7200. Maksudnya limit rating, kalian harus pakai senjata yang lebih dari 400. Contoh kayak gini, red di gudang terus rating EQ kalian berapa? 986. Cara masukin rating dia gimana? Misal kalian pakai ini, nanti nambah rating berapa? Rating EQ 120. Misal nih kalian tuh nggak ada senjata, cuma ada senjata doang, nggak ada apa-apa lah, terus ada apa namanya, kalian tinggal bawa ini aja. Misal kalian bawa ini nih, ini satu warna hijau yang banyak, nanti rating EQ nya nambah, ini bisa dibawa. Kayak kalian cuma pengen buang itu aja buat bisa masuk rank. Nanti di rank juga ada namanya dungeon merah. Dungeon merah itu ada banyak apa namanya peti yang bisa kalian dapetin, dan ya ada monster elite yang lumayan sakit kalau itu. Nah ini gunanya yang namanya nih skeleton key, ini buat di yang tracer utama tuh yang di dungeon merah itu kalian bisa buka pakai tracer key, skeleton key. Dengan golden key ini nanti ada beberapa tempat itu bentuknya kayak peti emas, ada yang harus pakai kunci itu buat bukanya. Tuh kurang lebih seperti itu aja buat penjelasan ini. Nanti kita main satu game ya, main satu game di itunya aja lah, sama maksudnya disambungin sama ini aja. Satu lagi nih, ini tracer nih. Sebelum itu ini kalian bisa ngumpulin tracer ini nih, banyak nih ya, contohnya ini catur nambah berapa, nambah luck plus 2, armor rating plus 5, juga bisa nambah ini luck plus 3, dexterity plus 1 gitu. Lagi banyak lah. Nah nanti itu ada namanya poin koleksi. Nah poin koleksi ini ya kayak ini yang curator nih, poinnya ada 35.000. Kan ada per itunya dapat berapa, nanti bisa kalian dapat banyak nih di sini, dapat hadiah. Ada juga yang namanya ini nih kulit terbatas. Kalau ini tuh background apa kurang tahu, ini nanti harusnya keluar di abis season ini, season 1. Ada juga kayak misalkan ini nih, ini tuh kayak skin ya, ini kayak mungkin border atau kupon apa lah. Kalau ini tebus kulit terbatas, SO limited Azure Ritual Sword, ini kulit pedang kristal, skin pedang kristal itu lumayan bisa itu. Terus juga bisa dipajang nih di sini. Rank juga itu ada ini, ada banyak nih, dari ini yang bawah sampai ke atas legend. Itu juga ada hadiahnya kalau kalian capai target ranknya. Masih nih kalau kalian ini dapat ini platinum dapat ini diamond dapat ini, terus ini legend dapat ini, legend 5 dapat ini, legend 1 dapat ini ya. Tapi ke legend agak susah sih. Udah kurang lebih seperti itu. Nanti kita tambahin satu gameplay ya guys ya. Terima kasih telah nonton. Untuk gameplaynya nanti mungkin nggak ada suaranya sih.